Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farsar Razihan. Saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi aplikasi kasir pada toko F3 Color. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kelompok saya yang bernama ada Mardi Wicaksana, yang kedua ada Muhammad Farsar Razihan sebagai saya sendiri, dan Galang Samudro. Toko F3 Color sudah terdiri dari semenjak 2013 atau lebih tepatnya 7 tahun yang lalu. Toko ini terletak di dekat Pasar Lemabang atau lebih tepatnya pada alamat Jalan R. Marta Dinata nomor 9 Lemabang, Palembang. Toko ini menjual usaha berbagai macam peralatan, perlengkapan, ATK dan juga studio foto. Ibu Desi merupakan pemilik dari perusahaan atau toko F3 Color ini. Struktur organisasi yang ada pada toko F3 Color itu adalah pemilik toko atau owner itu sendiri, terus ada bagian keuangan, dan pegawainya ada editor, kasir, fotografer, dan pelayanan. Di sini ada job description dari struktur organisasi. Yang pertama adalah pemilik toko. Bagian ini mengurus segala keperluan toko yang dibutuhkan seperti mengatur gaji karyawan, biaya listrik, biaya air, dan juga biaya bangunan dan lain-lain. Yang kedua adalah bagian keuangan yang mengatur dana perusahaan secara efisien dan juga memastikan pengeluaran dan keuntungan sejalan dan budget yang ditentukan sudah dari awal. Yang ketiga ada editor. Pada bagian ini bertugas untuk menjalankan keperluan proses editing foto, cetak foto, studio, dan lain-lain. Yang keempat adalah pelayanan. Bagian ini bertugas untuk melayani pelayanan pelanggan atau pembeli yang ingin memesan barang atau ingin studio foto kepada toko F3 Color. Yang kelima adalah bagian kasir. Bagian ini bertugas untuk mengurusi dan menyimpan uang pembayaran hasil pembelian dari pembeli tersebut ke mesin kasir. Fotografer bertugas untuk melakukan sesi foto studio atau prawedding yang pelanggan inginkan. Terus yang pada slide selanjutnya adalah analisis masalah. Analisis masalah pada F3 Color sudah merupakan suatu tempat yang menjanjikan berbagai macam keperluan ATK atau foto, kopi, mencetak foto, foto studio atau biasa disebut foto prewed, buku, kertas, dan lain-lain. Biasanya pada toko F3 Color memiliki beberapa masalah yang timbul, seperti terkadang terjadi salah hitung pada saat penjumlahan total harga barang yang disebabkan oleh karyawan atau pembeli yang kurang berkomunikasi. Pengecekan kedua, ketersediaan barang masih menggunakan cara manual atau pegawai harus mengecek ke gudang tanpa bisa mengeceknya secara langsung melalui aplikasi. Laporan bulanan hanya menggunakan buku dan tidak bisa di backup ke data atau di backup ke drive atau cloud. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kami membuat suatu software aplikasi kasir yang berguna untuk menjalankan proses yang terjadi pada toko ini sehingga bisa berjalan lebih efisien lagi. Untuk aplikasi yang akan kami gunakan, use case kebutuhan fungsionalnya adalah dari aktor pemilik bisa menginput laporan barang atau melihat laporan keuangan, dan pegawai bisa menginput barang yang diinginkan, mengecek stok barang, bisa juga melihat laporan barang, dan bisa melakukan proses transaksi. Dan pegawai yang dimaksudkan itu adalah hanya pelayan dan kasir doang. Editor dan yang lain-lain tidak diperkenalkan. Oke, selanjutnya ada slide manfaat dan tujuan yang akan dijelaskan oleh Mardi Wicaksana. Pada Mardi Wicaksana, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi ini. Maksud dan tujuan. Maksud dari pembuatan sistem ini adalah agar pemilik toko memiliki sistem yang bisa membantu proses dalam berbisnis. Dengan adanya sistem ini, diharapkan bisa mempermudah pemilik dan karyawan toko. Tujuan yang ingin didapatkan melalui sistem ini adalah: pertama, memudahkan transaksi terhadap pelanggan. Kedua, meminimalisir terjadinya salah hitung.
Ketiga, pendataan yang disimpan terstruktur yang tersimpan melalui sistem. Keempat, bisa melakukan pengecekan stok barang secara efisien. Ya baiklah, selanjutnya adalah kebutuhan hardware dan kebutuhan software. Kebutuhan hardware adalah hardware yang sudah ada di toko F3 Color Photo adalah 2 unit komputer, 1 unit scanner, 1 unit printer, 2 unit mesin fotokopi, dan 1 unit alat cetak foto. Dalam pembangunan sistem membutuhkan hardware, yaitu prosesor Intel 3 generasi 6100, hard disk 500 GB, RAM 4 GB DDR3, power supply 300 watt, motherboard Gigabyte H170M DDR3, dan 1 unit monitor. Kebutuhan software. Software yang sudah ada di toko F3 Color Photo adalah Adobe Photoshop 2 Order Control SL D700, yaitu aplikasi yang berupa pembantu dalam editing foto dan pembantu dalam print dan cetak foto. Dalam pembangunan sistem membutuhkan software yang berupa yaitu NetBeans 8.1 dan XAMPP. Baiklah, selanjutnya adalah diagram konteks. Dari diagram konteks dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan, bisa barang ATK atau cetak foto atau foto studio dengan memesan secara manual. Setelah itu, pelayan akan memproses pesanan dari pelanggan tersebut. Kemudian, pelayan akan melakukan cek stok barang ke sistem. Bila stok barang tersedia, maka pesanan akan diproses ke transaksi kepada kasir. Setelah itu, kasir melakukan perhitungan total biaya, lalu memberikan bukti pembayaran kepada pelanggan. Dan setelah itu, kasir memasukkan data laporan ke sistem. Lalu sistem memberikan data laporan ke pemilik toko. Dan pemilik toko yang melakukan pengisian ulang stok barang baru ke dalam sistem. Baiklah, selanjutnya adalah diagram level 0. Dari diagram level 0, pertama dimulai dari pelanggan memilih pesanan secara manual ke dalam proses pemesanan. 1. Setelah itu, pelayan menerima pesanan. Lalu pesanan diproses oleh pelayan dengan mengecek stok barang ke sistem proses 2 stok barang di data store stok barang. Jika tidak ada stok barang, maka pelayan hanya bilang stok barang tidak ada secara manual kepada pelanggan. Bila stok barang ada, maka pesanan akan diberikan kepada kasir. Lalu kasir akan memproses transaksi total biaya dari pesanan ke dalam proses pembayaran 3. Jika sudah, akan dibuat bukti pembayaran dan diberikan kepada pelanggan. Lalu di proses pembayaran, data transaksi dimasukkan ke dalam data store transaksi dan data transaksi dimasukkan ke dalam proses laporan 4. Dan dari data store stok barang dimasukkan data stok barang ke dalam proses laporan keempat. Setelah itu, pemilik menerima laporan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang diagram level 1 atau diagram rinci. Yang pertama adalah proses 1.0, yang dimana di sini terdapat entitas pelanggan, yang dimana pelanggan ini akan melakukan pemesanan, kemudian akan diproses pada 1.1. Kemudian pelanggan tersebut bisa memilih dari ketiga proses, yaitu ada 1.2 itu barang ATK, kemudian ada 1.3 cetak foto, kemudian 1.4 foto studio. Apabila sudah memilihnya atau memilih beberapa, maka pegawai akan menerima pesanan dari pelanggan tersebut. Kemudian pada proses 3.0, yaitu tentang kasir. Di kasir ini akan memproses transaksi yang akan diproses pada 3.1, yaitu pembayaran. Kemudian setelah proses pembayaran akan dilakukan pengecekan harga barang, yang nantinya akan memunculkan nominal uang yang harus dibayar oleh pelanggan. Kemudian akan melakukan validasi pembayaran, di mana validasi pembayaran ini pelanggan bisa menerima kwitansi dari barang yang dibeli. Kemudian validasi pembayaran ini akan tersimpan pada database transaksi. Selanjutnya yaitu bagaimana cara penggunaan aplikasi ini. Di sini kita bisa melihat tampilan pertama. Di sini kita harus mendaftar terlebih dahulu. Kita tinggal klik akun, kemudian kita pilih daftar. Apabila kita sudah mengklik daftar, kita tinggal memasukkan username, kemudian password, kemudian jabatan. Apabila kita sudah mengisinya, kita tinggal memilih tombol daftar yang terdapat di bawah sebelah kiri.
Kemudian apabila kita sudah mendaftar, selanjutnya adalah kita melakukan proses login. Yang dimana login ini kita tinggal memasukkan username dan juga password yang sudah kita daftarkan tadi. Kemudian kita pilih login. Selanjutnya adalah kita akan ditunjukkan kepada tampilan interface baru. Di sini kita bisa melihat ada kode foto, paket foto, kemudian ada ukuran foto dan harga foto. Di sini kita tinggal mengetikkan kode foto saja, misal PS01. Kemudian kita pilih paket. Untuk pemilihan paket ini kita tinggal tulis pas foto, kemudian ukuran foto berapa, nanti harga akan tertera. Kemudian kita masukkan jumlah, maka otomatis di total harga akan muncul. Di sini kita tinggal menyimpannya agar tersimpan di database. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada saudara Farsya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri presentasinya. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.